Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan latihan soal tentang kesetimbangan benda tegar ya. Setelah sebelumnya kita sudah latihan soal tentang kesetimbangan partikel. Dan materi ini ya tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 ya. Kalian bisa cek materi di kelas 11 semester 1. Kalian juga bisa cek playlist kelas 10 semester 1 dan 2, ada kelas 12 dan ada juga ya playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Ya, baik, kita mulai. Soal pertama, beban bermassa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B. Ini ya, pada sebuah meja datar. Jadi benda berada di sebuah meja datar yang berjarak 1,5 meter dari kaki B. Kaki meja ya. Meja datar itu bermassa 100 kg yang memiliki panjang 6 meter. Ya. Gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja adalah gaya yang bekerja pada kaki A yang kita mau cari. Ya. Baik, maka untuk menyelesaikan soal ini ya seperti kita menyelesaikan soal kesetimbangan partikel. Kita harus tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, baik pada benda atau pada meja. Ya. Oke, kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda dulu ya. Kalau pada benda jelas ada gaya berat ya ke bawah. W. Kemudian karena benda bersentuhan dengan bidang ini, maka ada gaya aksi reaksi. Ya. N dan N aksen ini adalah gaya aksi reaksi. Ya, gaya aksi reaksi hukum ketiga Newton ya. Aksi reaksi bahwa meja memberikan gaya pada benda, benda juga memberikan gaya pada meja, ya. Yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, ya. Kemudian itu pada benda, pada meja tentu ada gaya berat juga ya yang bekerja pada titik berat benda, titik berat meja. Titik berat meja ya di tengah ini. Ya. Ada gaya berat meja. Kemudian pada kaki karena kaki bersentuhan dengan lantai katakan ya, maka ada gaya normal ya yang bekerja pada meja ya, ini NB pada kaki bagian B ini. Begitupun di kaki bagian A ada gaya normal juga yang bekerja ya. Nah, gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan meja dan benda yang kita mau cari ini tidak lain adalah gaya normal yang bekerja pada kaki A ini, NA ini. Ya, NA ini mengarah ke atas yang menahan meja dan benda ini. Ini yang kita mau cari. Dan meja panjangnya adalah 6 meter, maka dari A ke pusat massa atau titik berat ini 3 meter ya. Begitupun dari titik ini ke kaki B adalah 3 meter juga, setengahnya ya. Kemudian tadi dari benda ke kaki B 1,5 meter, maka sisanya 4,5 meter. Inilah keadaannya ya. Baik. Nah, syarat kesetimbangan benda tegar, kalau kesetimbangan partikel di materi sebelumnya sigma F sama dengan 0 ya. Sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0. Kalau pada benda tegar, karena di situ bendanya juga bisa bergerak rotasi ya, maka ada sigma torsi. Ya, syarat tambahan yaitu sigma torsi juga sama dengan 0. Ya, penggunaan ini bisa digunakan secara langsung, secara sama-sama ya pada kasus tertentu atau pada kasus tertentu kita bisa gunakan saja sigma torsi. Ya, bisa digunakan keduanya, bisa salah satunya. Khusus pada kasus ini ya, sepertinya kita hanya menggunakan sigma torsi saja. Ya, kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Maka kalau kita berbicara torsi, itu nilainya tergantung dari porosnya. Ya kan? Poros mana yang kita mau jadikan, titik mana yang kita mau jadikan acuan atau poros, atau titik putarnya, atau sumbu putar. Ya, maka titik mana yang kita mau jadikan sumbu putar di sini atau porosnya? Ya, di sini ada tipsnya ya. Tips untuk memilih poros supaya mudah menyelesaikan soal ya. Pilihlah poros yang gayanya tidak diketahui dan juga tidak ditanyakan. Kenapa? Karena kalau kita tinjau di situ sebagai poros, maka torsi oleh gaya di titik itu nanti hasilnya 0 karena di situ porosnya ya. Maka ya, kalau pada soal ini kita bisa
menetapkan B ini sebagai, ya, titik B ini sebagai poros. Kenapa? Karena gaya normalnya, gaya yang bekerja pada kaki B ini atau gaya normal ini, NB, itu tidak diketahui, juga tidak ditanyakan. Ya, maka bagus kalau, ya, lebih mudah kalau kita menggunakan B sebagai poros. Kalau kita gunakan di titik berat ini, maka nanti ada NB di situ yang eksis, torsi B, torsi NB, itu kita tidak ketahui NB-nya. Jadi rumit, ya. Kalau kita jadikan A sebagai poros, ya gaya NA ini bisa nol, bisa hilang torsinya, ya. Maka variabel NA ya bisa tidak ada pada persamaan, sehingga kita gunakan B sebagai poros. Baik. Maka pilihlah B sebagai poros, karena NB tidak diketahui, juga tidak ditanyakan. Maka persamaan sigma torsi menjadi sigma torsi di B porosnya sama dengan 0. Nah, maka kita lihat, khusus untuk gaya aksi reaksi, ya, sigma torsinya sama dengan 0. Karena besarnya sama, arahnya berlawanan, sehingga torsinya pasti 0, ya. Jadi torsi N tambah torsi N aksen ini oleh gaya N aksen ini, ya, itu hasilnya 0. Sehingga kita abaikan saja torsi N dan N aksen ini karena keduanya kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ya, maka tinggal selain itu. Baik, kita mulai dari, ya, ini torsi oleh gaya berat meja. Kita ingat bahwa kalau gaya itu menyebabkan putaran benda berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya positif. Kalau berlawanan arah jarum, kalau torsinya itu, kalau gaya itu menyebabkan putaran benda ini berlawanan arah jarum jam, maka torsinya positif. Kalau searah jarum jam, ya, maka torsinya negatif. Baik, untuk gaya berat yang bekerja pada meja ini, ke bawah begini, sumbu putarnya di B, otomatis putarannya berlawanan arah jarum jam. Makanya dia positif, ya. Kemudian, kalau gaya berat benda, ya, gaya berat benda, torsinya, ya, ini juga putarannya, ya, berlawanan arah jarum jam, maka dia tambah. Kemudian torsi oleh gaya normal NA ini ke atas, porosnya di B, otomatis putarannya searah jarum jam, maka dia kurang. Ya. Jadi torsi yang punya nilai itu hanya torsi 3 gaya ini, yaitu gaya berat meja, gaya berat benda, dan gaya normal pada kaki bagian A ini. Maka kita masukkan persamaan torsi, ya, yaitu gayanya dikali dengan, ya, lengannya, lengan momennya, panjang lengan momennya, itu jarak dari titik bekerjanya gaya ke sumbu putar, ya. Nah, maka ini, ya, jarak dari titik bekerjanya gaya ke sumbu putar atau lengannya, lengan momennya, ya. Ya 3, ya, dari sini ke B 3. Kemudian kalau gaya berat benda, ya, tadi di soal 1,5, ya. Maka gayanya kali lengan momennya 1,5. Kemudian untuk NA ini, torsi NA, yaitu gayanya kali, ya, lengan momennya. Lengan momennya dari sini, dari A ke B, panjangnya tadi 6 meter, ya, jadi 6. Oke. Kemudian kita masukkan semua besar gayanya, ya, yaitu kalau ini gaya berat, ya, M kali G, ya, M kali G. Massa meja adalah 100 kg tadi pada soal, G-nya kita pakai 10 kali 3. Ya, massa benda, ya, adalah 20 kg tadi pada soal, ya, maka G-nya 10 kita gunakan, ya, 20 kali 10 kali 1,5, ya. Kemudian 6 NA yang kita mau cari, ya. Jadi yang ada di situ tinggal NA, ya kan, dan NA itu yang kita mau cari, sehingga kita selesaikan saja. Ini hasilnya 3000, ini hasilnya 300, ya. Kemudian ini dinyatakan di ruas kanan, maka, ya, ini hasil 3300, ya, 6 NA. Sehingga NA adalah 3300 bagi 6 adalah 550 Newton. Inilah besar gaya yang bekerja pada kaki bagian A yang menahan meja dan benda. Ya. Soal berikutnya, 2 kabel digunakan untuk menopang massa 9 kg berupa batang horizontal. Ini dengan panjang 2,1 meter. Jadi panjang batang yang ditahan oleh 2 kabel ini adalah 2,1 meter, dan di sini dari sini, ya. Kemudian
dan massa 21 kg. Jadi kabel ini menopang batang dan ada benda di atas bermassa 21 kg. Dengan panjang dari ujung kiri sampai ke benda 1,2 meter dan dari benda ke ujung kanan 0,9 meter ya. Kita mau cari tegangan tali T ya pada kabel kanan. Ya, tegangan T pada kabel kanan. Jadi gaya tegangan pada kabel bagian kanan ini. Ya. Sama seperti tadi, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda, pada sistem, ya, pada kabel, pada batang, dan pada benda. Baik, kita gambarkannya mulai dari ujung kanan dulu ya. Tentu ada gaya tegangan kabel yang mengarah ke kanan, yang mengarah ke atas ya, yang mengarah ke atas karena arah gaya tegangan kabel ini kan saling berlawanan. Yang mengarah ke bawah yang bekerja pada benda di atas ini yang tidak kita tinjau ya, yang mengarah ke atas yang bekerja pada batang ini. Ya, ini kita misalkan T tegangan kabel bagian kanan, ini yang kita mau cari. Kemudian kita bergeser ke benda. Ya, benda ini tentu punya gaya berat W dan karena benda menyentuh bidang ini maka ada gaya aksi reaksi seperti tadi ya. N dan N aksen besarnya sama, arahnya berlawanan. Dan nanti jumlah torsinya juga 0. Kemudian ada gaya berat batang ya pada titik berat batang ini di tengah ya, WB ya. Kemudian di sini juga sama ada gaya tegangan kabel yang mengarah ke atas. Kita sebut dia tegangan kabel bagian kiri, T kiri ya. Kita misalkan ini B, ini C, ini D, ini D. Ya, A, B, C, D. Oke. Tadi ya, panjang A ke D itu 2,1 meter. Ya, maka dari A ke B setengahnya ya, yaitu 1,05 meter. Dan dari A ke C tadi pada soal 1,2 meter. Ya. Baik, sama seperti tadi, kita gunakan syarat kesetimbangan benda tegar, sigma torsi sama dengan 0. Dan kita tentukan dulu nih. Kita tentukan dulu ya di mana sumbu putarnya. Kita mau jadikan sumbu putar yang mana? Ya, di titik mana A, B, C, D ini ya. Seperti tadi tipsnya kita tentukan, kita pilih sumbu putar yang gayanya tidak diketahui, yang bekerja di sumbu putar itu ya, gayanya tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Ya, maka gaya yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan adalah gaya tegangan tali bagian kiri ini. Maka kita jadikan A ini sebagai sumbu putarnya. Ya. Maka sigma torsi terhadap sumbu putar A sama dengan 0. Tadi ya, jumlah torsi pada gaya aksi reaksi NN aksen ini kan 0 ya. Maka kita abaikan. Ya, kita tinggal tinjau sisanya saja. Maka ya, kita ambil dari bagian kanan dulu. Seperti tadi, gaya yang menyebabkan putaran benda berlawanan arah jarum jam itu torsinya positif. Sehingga torsi oleh gaya T kanan, ya. Kemudian berat benda, gaya berat benda W ini menyebabkan putaran benda searah jarum jam ya, maka dia kurang torsi oleh gaya berat benda. Kemudian berat batang sama juga menyebabkan putaran benda searah jarum jam. Sehingga ya torsinya juga ya jadi kurang sih ya, kurang torsi oleh gaya berat batang ini. Sama dengan 0. Ya, torsi di T kiri ini tentu 0 ya, karena lengannya 0. Lengan momennya 0. Oke. Ya, kita lanjutkan persamaan torsi tadi ya, gayanya kali lengan momennya, yaitu panjang dari titik bekerjanya gaya sampai ke sumbu putar. Maka kalau ini ya T gayanya kali panjang AD, kemudian ini gayanya kali panjang AC, kemudian ini gayanya ya kali panjang AB ya terhadap sumbu putar ini. Oke. Maka AD tadi ini panjangnya 2,1, AC 1,2, AB 1,05. Ya, T itu M kali G ya. Sorry, W itu M kali G. Ini massa ya, ini massa benda atau balok, ini massa batang. Maka ini 2,1 T kanan yang kita mau cari, M kali G ya, massa
benda tadi 21 ya, 21 G-nya kita pakai 10. Massa batang tadi 9 ya. Massa batang tadi 9, maka G-nya kita pakai juga 10 ya. Sehingga yang tersisa di situ tinggal variabel tekanan yang kita mau cari. Ini kita selesaikan hasilnya 210, ini kita selesaikan hasilnya 90 ya. 210 kali 1,2 hasilnya 252. Ini kita kalikan juga hasilnya 94,5. Maka ini kita selesaikan ya. Ini bisa kita pandang sebagai min ya, negatif 252 kurang 94,5 hasilnya ini ya, 346,5. Di sini kurang. Ini kita nyatakan di ruas kanan hasilnya ini, maka T adalah ini 346,5 bagi 2,1 hasilnya 165 Newton. Inilah ya gaya tegangan pada kabel ya, kabel bagian kanan ini 165 Newton.